Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik di dalam ataupun di luar negeri. Saya ucapkan salam santunku selalu. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita mau mengkaji sedikit tentang janji. Janji itu juga bisa dikatakan akdun nikah, dan akdun nikah juga bisa dikatakan baiat. Jadi baiat kita dulu pun pernah dibaiat Allah. Jadi untuk mengingatkan janji, akdun nikah dan baiat itu, mari kita buka di dalam firman-Nya Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan dan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Shadaqallahul azim. Jadi inilah janji Bani Adam. Jadi inilah akdun nikah Bani Adam, dan inilah baiatan Bani Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di saat dahulu ayat ini, di dalam arwah kita dijanji bahwa Allah lah yang kita saksikan sebagai Tuhan. Coba kita angan-angan
coba kita hayati, coba kita renungkan. Kira-kira kapankah hal itu, keadaan itu terjadi? Bila memang itu terjadi, berarti kita semua sebagai bangsa Bani Adam tentunya kita tahu. Tentunya kita pernah menyaksikan keadaan itu, yakni di dalam baiatan itu, yakni di dalam janji suci itu, yakni di dalam akdun nikah itu. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya engkaulah Tuhanku dan kami selalu menyaksikanmu. Nah, kira-kira keadaan yang demikian itu masihkah kita ingati? Apakah kita masih ingat kejadian-kejadian itu? Padahal ingatan kita, padahal kelahiran kita pun saat bayi saja kita tidak tahu. Apalagi ketika belum jadi bayi. Menurut syariatnya bayi kita lahir, akan tetapi hakikatnya kita dilahirkan. Kita mulai ingat akan diri kita sejak detik-detik akil baligh tiba, sekitar usia 5 tahun. Saat ketika kita masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Nah, sesungguhnya hakikatnya peristiwa yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172 ini sebenarnya bagaimana sih? Katanya kita dulu pernah bersaksi. Katanya dulu kita pernah bersyahadat kepada Allah. Tapi nyatanya selama ini kita tidak tahu Allah. Nyatanya selama ini kita tidak ingat apa-apa dulu yang pernah kita baiatkan, dulu yang pernah kita persaksikan, kita tidak ingat apa-apa. Inilah rahasianya. Inilah rahasia puncak perjanjian itu. Inilah puncak akdun nikah itu antara hamba dengan Tuhannya. Dan inilah puncak baiatan itu. Jadi pada intinya di dalam syahadat persaksian alastu birabbikum qalu bala syahidna, saat itu kita masih menjadi Bani Adam. Bani Adam itu Bani ora ono, Bani tidak ada, Bani goib diri kemanusiaannya, yakni masih Adam, masih dicipta, masih diproses, masih gelap bagi manusianya. Nah, jadi hakikat yang dinamakan syahadat itu, jadi hakikat yang dinamakan akdun nikah itu, jadi hakikat yang dimaksud baiat itu adalah ketika diri manusia kita, ketika hawa nafsu kita, ketika kewujudan diri kita, ketika kehidupan diri kita, ketika kekuasaan diri kita, ketika kehendak dan daya upaya diri kita kembali kepada Bani Adam.
jadi dipersembahkan kembali kepada yang berhak, yakni Allah, maka manusianya wajib kembali ke Bani Adam, yakni kembali kepada ketiadaan, kembali kepada kegaiban, kembali kepada hal yang tak dapat disebut seperti di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Jadi ketika manusia sudah tiada kedirian manusianya, jadi ketika hawa nafsu telah mencapai makom puncak tertinggi kemanusiaannya, maka ia akan kembali ke asal usulnya menjadi Bani Adam, yakni tidak ada. Maka dari itu Allah menegaskan, Allah sudah menginformasikan di dalam surat Al-A'raf 172, sudah diinformasikan agar manusia, agar Bani Adam tidak mengelak akan janji-janjinya, tidak mengelak akan persaksian-persaksiannya, tidak mengelak atas baiat-baiat yang sudah diinformasikan oleh Allah kepada seluruh manusia lewat kalamullah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 172. Supaya tidak ada alasan lagi Anda, saya, kita semua tidak mengenal Allah. Agar tidak ada alasan lagi bila diazab oleh Allah, agar kita tidak akan menyeru bahwa kita tidak diinformasikan oleh Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya jin dan manusia diciptakan hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Inilah bukti nyatanya bahwa kita hanyalah disuruh, diutus mengabdi kepada Allah. Yakni pada intinya diutus tidak jadi Allah. Agar kita bisa kembali ke alam Bani Adam. Mari saya bacakan lagi makna dari surat Al-A'raf ini. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhannya. Jadi agar nanti ketika syakaratul maut kita tidak buta lagi menghadapi hari akhir, hari kiamat. Jadi hari akhir, hari kiamat itu adalah ketika saat datang hari pembalasan, hari perhitungan, yang mana di dalamnya diperhitungkan lagi hak-hak Allah. Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita diperhitungkan, diambil lagi, dikelongkop lagi dari pengakuan-pengakuan diri kita.
badan yang selama ini kita akui sebagai badan kita dikelongkop dengan paksa dan siksa di saat syakaratul maut tiba. Ilmu akan dikelongkop, amal akan dikelongkop, istri, suami, anak, apalagi harta benda akan dikelongkop semuanya. Sehingga sakitnya seperti kambing dikuliti secara hidup-hidup dan sakitnya 1000 kalinya. Jadi agar saat ketika datangnya hari kiamat, hari pembalasan, hari syakaratul maut, agar tidak menyalahkan Allah. Karena Allah sudah menginformasikan bahwa Allah sudah mensurati perjanjian-perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Perjanjian-perjanjian persaksian dan baiat ketika kita masih di alam kegelapan. Masih di dalam Bani Adam, di dalam ketiadaan. Jadi kita tak bisa mengelak, tak bisa beralasan lagi. Aku tidak diberitahu, aku tidak dikabari oleh Allah, Tuhan pencipta diriku akan hal ini. Jadi tugas kita di dunia ini hanyalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yakni apa? Dengan apa kita mengesahkan Allah? Dengan apa kita mentauhidkan Allah? Dengan kembali ke alam hakikat diri manusianya, yakni Bani Adam. Kembali kepada keadamannya. Baru di situ bisa menyaksikan. Baru di dalamnya maka Allah akan bersaksi akan zatnya sendiri dan bersaksi atas hamba-hamba yang dikasihinya. Tanpa perjanjian itu kita unggah kembali, tanpa persaksian itu kita unggah kembali lewat surat Al-Anfal ayat 172. Tanpa kita berbaiat lagi mengingat peristiwa asal usul Bani Adam ini, maka selamanya kita tak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Karena selama ini akidah dan iman kita terbalik. Sesungguhnya yang menjadi Bani Adam tiada goib, mestinya diri manusia kita. Tapi ternyata selama ini kita tidak mau jika diri manusia kita dikatakan Adam, dikatakan Bani Adam, dikatakan tidak ada. Wong nyatanya diri kita wujud kok. Wong nyatanya diri kita ada kok. Kok mau ditiadakan? Kok lucu? Kata hawa nafsu demikian. Malah Allah pencipta diri manusia kita dan pencipta alam semesta ini, malah kita Bani Adam kan selama ini. Di hati kita malah kita adamkan selama ini. Malah kita goibkan selama ini di hati kita. Jadi selama ini iman akidah kita terbalik. Mestinya kita mengesahkan Allah di hati kita. Mestinya kita mentauhidkan Allah di hati kita sebagai Tuhan diri kita. Malah yang ada di dalam hati kita selama ini, kita mengesahkan hawa nafsu kita sendiri. Kita mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Nah, jadi salah siapa? Bila Allah akan mengazab kita di dunia ini dan di akhirat. Man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Inilah jadi perlunya kita menepati janji, menepati akdun nikah, menepati baiat yang sudah dilaksanakan dahulu ketika manusia masih jadi Bani Adam, masih di alam ketiadaan. Maka kita realisasikan saat ini, mumpung belum kedahuluan ajal menjemput, mumpung belum kedahuluan baiatul akbar, yakni baiat secara paksa dan siksa di saat hari pembalasan, di saat hari kiamat. Kiamatnya, hancurnya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia, itulah langitnya. Dan badan yang selama ini kita akui sebagai badan manusia kita, itulah buminya. Langit dan bumi kita akan dihancurkan di saat kiamat kubro, yakni di saat hari pembalasan, hari perhitungan, di saat syakaratul maut. Jadi mending kita kiamat sekarang apa besok. Mending kita mati sekarang apa besok. Mending kita baiat sekarang atau besok. Mending kita menyelesaikan atau menepati janji-janji kita sekarang atau besok. Mending kita akdun nikah sekarang apa besok. Semuanya tergantung masing-masing diri Anda. Dan semua tergantung dengan kehendak Allah yang memperjalankan Anda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang sangat perlunya kita menepati janji kita sebagai manusia yang hanya untuk mengabdi kepada Allah, yang hanya untuk mengesahkan Allah, yang hanya untuk mentauhidkan Allah di hati kita. Jadi bertaubatlah. Jadi bertaubatlah dengan apa? Dengan persaksian, dengan akdun nikah, menepati janji, atau dengan baiat. Itulah jalan pintu taubatan nasuha, taubat dari menjadi Tuhan. Karena selama ini kita memilih menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Karena selama ini kita berposisi sebagai sang Khalik, sebagai sang pencipta, daripada menjadi makhluk, daripada menjadi yang dicipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Inilah perjanjian antara wayang dengan sang dalang. Jadi perjanjiannya wayang ikut berimam kepada sang dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.